Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fika Putri Maulida, NPM 238620661A 003212, kelas 1A PGSD. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani di mana philos berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan. Dalam terminologi, filsafat dapat dijelaskan sebagai disiplin ilmu yang mencari pemahaman mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, etika, dan lain-lainnya. Menurut tokoh-tokoh klasik seperti Plato, filsafat adalah usaha untuk mencari kebenaran dan kebijakan, serta menurut Friedrich Nietzsche, filsafat merupakan interpretasi personal terhadap realitas atau kenyataan yang dipengaruhi oleh perspektif nilai-nilai perseorangan atau individunya. Dalam pandangan saya, filsafat adalah upaya manusia untuk memahami esensi dan makna kehidupan, serta merenungkan aspek-aspek fundamental yang membentuk pandangan dunia ini. Selain itu, melibatkan pertanyaan kritis, refleksi mendalam, dan eksplorasi konsep-konsep yang abstrak. Setelah itu, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu definisi ontologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang sifat dan kenyataan dari segala sesuatu yang ada, mencakup pertanyaan tentang eksistensi, substansi, dan hubungan antara berbagai entitas. Contoh ontologi yaitu pertanyaan mendasar dapat mencakup apakah realitas itu nyata atau apakah ide dan konsep juga memiliki eksistensi yang independen. Misalnya, Plato mempercayai bahwa ide bentuk universal memiliki keberadaan nyata di luar realitas fisik. Definisi epistemologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan sumber, alasan, dan batasan pengetahuan. Ini berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana kita tahu apa yang kita tahu, serta cara memperoleh ilmu-ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu dari tokoh René Descartes menekankan pentingnya metode keraguan-raguan dalam mencari kebenaran. Metode ini tercermin dalam ungkapannya, cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Yang ketiga, definisi aksiologi, yaitu cabang filsafat yang mempertimbangkan nilai dan etika. Ini mengeksplorasi pertanyaan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta dasar dan sumber-sumber nilai tersebut. Contohnya tokoh Immanuel Kant mengembangkan etika deontologis yang menekankan kewajiban moral sebagai dasar penilaian. Menurutnya, suatu tindakan dianggap baik ketika dilakukan atas dasar kewajiban yang universal, bukan hanya untuk memenuhi keinginan atau hasil yang hanya diinginkan oleh dirinya sendiri. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, yaitu idealisme. Idealisme itu menekankan bahwa realitas tersebut adalah ide atau pemikiran. Misalnya idealisme absolut Hegel yang menyatakan bahwa ide atau roh mendasari segala sesuatu. Selanjutnya rasionalisme, keyakinan bahwa pengetahuan utama berasal dari pemikiran rasional dan deduktif. Contohnya pemikiran seperti yang nomor 2 tadi, Descartes yang mengedepankan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Yang ketiga, empirisme, berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi dan observasi. Aliran ini diterapkan oleh tokoh seperti John Locke yang mengemukakan bahwa pikiran manusia awalnya adalah tabula rasa. Selanjutnya yang keempat, dualisme. Dualisme ini memisahkan antara dua substansi mendasar seperti pikiran dan materi. Contohnya dualisme Descartes yang memisahkan antara res cogitans atau yang disebut dengan pikiran dan res extensa atau materi.
Yang terakhir itu positivisme. Positivisme ini menekankan pada pengetahuan yang dapat diukur ataupun diobservasi secara empiris. Tokohnya yaitu Auguste Comte, pendiri positivisme, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan hanya dapat dibangun atas dasar yang hanya dapat diobservasi. Ternyata tadi bukan yang terakhir itu realisme. Realisme itu menganut pandangan bahwa objek-objek di luar pikiran manusia ini memiliki eksistensi yang independen ataupun mandiri. Realisme metafisika misalnya menyatakan bahwa objek-objek memiliki keberadaan tanpa tergantung pada kesadaran manusia. Mungkin hanya 3 soal ini yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.